بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين, jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan kita semuanya nikmat, rahmat serta hidayahnya, yang tentunya kita tahu bersama bahwasanya nikmat Allah yang paling sempurna yang diberikan kepada seorang hamba bukanlah wujud kesehatan, bukan wujud harta benda, bukan wujud anggota badan, kecerdasan dan lain-lainnya, bukan. Nikmat yang paling besar dan paling sempurna yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba adalah ilmu dan juga Islam. Dalilnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, nikmat yang paling sempurna. Dan aku jadikan nikmat ini dari sekian nikmat yang paling sempurna, atammuha, yang paling sempurna dari nikmat itu adalah apa? Islam. Wa raditu lakumuddin, lakumul Islam madina. Dan aku meridhoi Islam sebagai sebuah agama. Nikmat yang paling Allah ridhoi, nikmat yang paling sempurna adalah Islam. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa beragama Islam dengan baik tanpa ilmu? Kan gak mungkin. Seseorang gak mungkin bisa mengamalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, tahu mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dilestarikan, diistiqomahi. Itu orang gak akan bisa tahu tanpa ilmu, gak akan bisa tahu. Jenengan bisa mengupayakan sholat malam atau sholat witir, kenapa gitu? Karena tahu witir atau sholat malam banyak pahalanya. Taunya jenengan itu disebut ilmu. Jenengan bisa mengupayakan menyempatkan sholat duha di tengah-tengah kesibukan, kenapa?
karena tahu keutamaan sholat duha. Nah, taunya jenengan itu ilmu namanya. Seseorang itu nggak mungkin bisa mengamalkan suatu ibadah kalau nggak punya ilmu, itu nggak mungkin, Pak. Dia tahu bahwasanya bakal ibadah itu mulia dan dia istiqomah di situ karena ada ilmu. Maka dari sekian banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya, nikmat yang teragung, yang termulia, yang paling diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, wa raditu lakumul Islam madina. Aku paling meridhai jika kalian Islam jadi agama kalian. Islam jadi agama. Yang namanya agama itu apa sih, Pak? Kan agama itu bukan hanya sebuah nama. Agama itu bukan hanya sebuah identitas. Agama adalah apa? Perilaku. Agama itu perilaku. Seseorang bisa meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian berperilaku yang baik, kemudian bermuamalah pada orang lain dengan indah, dengan karimah, dengan akhlak yang mulia. Itu semua adalah Islam. Jadi Islam itu bukan hanya nama sebuah agama yang tercantum dalam kartu identitas kita, atau bukan hanya sebuah nama yang memang orang tua berikan kepada kita, namanya Islami gitu saja. Enggak. Namanya dikasih nama Abdullah, dikasih nama Muhammad, dikasih nama Ahmad, dikasih nama-nama Abdurrahman dan lain sebagainya yang diambil dari bahasa Islam, bahasa Arab. Bukan hanya itu saja gitu kan. Islam lebih dari itu. Islam adalah sebuah landasan kita hidup di dunia. Sebuah aturan yang kita pakai untuk kita menyongsong hari demi hari selama hidup di dunia. Maka dari semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya itu Islam, yaitu ilmu. Seseorang bisa bersabar karena ilmu. Ya. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kalian bisa sabar kalau kalian tidak memiliki ilmunya? Ya. Seseorang bisa meninggalkan menzalimi orang lain karena dasar ilmu. Ya baik. Hati-hati dengan menzalimi orang lain. Ittaqu wad-dzulma atau wa iyyaka wad-dzulma. Hati-hatilah atau takutlah kepada kezaliman. Di berbagai kesempatan itu saya itu sering lihat, Pak, gitu kan. Kan hari-hari ini kan sering hujan gitu, Pak, ya. Sering hujan. Di jalanan tuh banyak air yang tergenang. Di depan saya itu, pas depan saya, Pak, seorang pengendara motor, ya, pelan kali, mungkin karena hujan atau mungkin karena belum begitu mahir, gak tahu, pokoknya pelan, Pak, di pinggir. Ya mobil tahu kan, mobil itu tahu kalau air sedang tergenang, banyak air hujan. Tapi melewati jalan itu, ya Allah, Pak, itu pas di depan saya air itu kayak disiramkan ke pengendara motor itu, semua basah semuanya, Pak. Basah semuanya.
Ya, beliau kan pelan, otomatis saya bisa mendahului itu, Pak. Aku lihat dia itu cuma senyum, Pak. Senyum, itu bahaya banget, Pak. Bahaya banget. Untuk yang mengendarai mobil itu bahaya banget. Lebih baik yang itu ngomong apa gitu. Kalau orang didolimi begitu senyum, itu Allah yang akan bertindak gitu. Sangat bahaya buat yang apa? Yang pengendara mobil ya. Lebih baik dia apa kayak ngelempar atau apa, itu lebih ringan gitu. Orang didolimi biar itu ya. Basah semuanya bajunya ya. Basah semuanya. Saya kan lebih kencang, maksudnya lebih kencang karena bisa jalan. Gak tahu beliau karena jalannya memang pelan, pengen pelan, atau beliau sedang belajar naik motor, maksudnya belum mahir naik motor, nggak tahu gitu kan. Tapi mungkin ya sudah mahir, cuma pengen pelan saja. Saya lewati papasan, saya lihat beliau yang basah semuanya sambil jalan, senyum, Pak, senyum. La haula wala quwata illa billah. Itu yang justru kayak ini yang saya rasakan itu, ini pengendara mobil itu dalam bahaya gitu, saya dalam bahaya. Karena seseorang ketika didolimi, dia diam saja, itu Allah yang akan membalasnya. Maka takutlah jenengan mendolimi seseorang yang tidak mampu membalas Anda, hanya bisa mengatakan ya Allah. Itu artinya cukup engkau ya Allah, cukup engkau yang terserah mau engkau apakan orang itu. Itu sudah final, Pak. Sudah membahayakan sama sekali. Maka takutlah jenengan nek jenenganku nyalahi tiang, dolimi tiang niku mboten malas blas. Hanya mengatakan ya Allah, Allahu Akbar. Allah yang akan menanggung semuanya. Allah yang akan menanggung semuanya. Dan ketika Allah menjatuhi hukuman pada seorang hamba, azizun duntiqam, Allah itu maha dahsyat siksaannya gitu loh. Kalau manusia itu separah-parahnya apa sih gitu kan. Tapi kalau Allah itu gak main-main kalau menghukum seorang hambanya, Pak. Maka sebelum jenengan niku bertindak melampaui batas menzalimi orang lain, maka takutlah keadaan-keadaan seperti ini. Okay? Takutlah keadaan-keadaan seperti itu. Gak ada salahnya. Katakanlah jenengan ketika lewat di tempat-tempat yang banyak air, pelan gak masalah. Dan ini cuma satu contoh, yang contoh yang lainnya banyak. Itu contoh ringan saja. Karena itu sering terjadi di hadapan saya, dan itu baru-baru ini saya melihat lagi gitu. Itu kan saya merasa langsung luar biasa. Justru saya bukan kasihan yang di itu, kasihan yang tadi nyemburin air itu, supirnya itu, saya lebih kasihan di situ. Bisa jadi Allah kirimkan sesuatu yang tidak bisa ia terima, bisa jadi ya. Maka dengan ilmu kita bisa mengetahui berbagai macam sikap yang harus kita kerjakan, terutama berkaitan dengan orang lain. Karena para ulama sudah memberikan wejangan kita semuanya, Pak. Engkau boleh, atau ya bukan boleh lah, setidaknya ketika engkau hanya membawa dosa kepada Allah Azza wa Jalla, itu jauh lebih ringan. Seseorang meninggal membawa dosa kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak 100 kali, jauh lebih ringan dosa 10 kali ke orang lain. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Bisa jadi Allah ampuni itu semuanya. Jenengan meninggal membawa 100 dosa berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, hak Allah yang jenengan curangi. Itu jauh lebih ringan ketika jenengan meninggal membawa dosa, membawa beban yang di situ terikat dengan orang lain. Engkau menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, menghibah orang lain, mengadu domba orang lain. Itu jauh lebih ringan jenengan dosa banyak tapi berurusan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha Pengampun dan manusia enggak, Pak. Jadi itu tuh justru nanti akan dibuat kesempatan. Ketika orang-orang itu butuh pahala, jenengan yang akan rugi. Kalau Allah kan jenengan misalnya punya amalan-amalan dulu yang bagus, bisa jadi diampuni. Bukankah kita sering mendengar hadis seseorang, orang yang mungkar, orang yang gemar melakukan dosa, masuk surga hanya karena memberikan minum anjing? Dan bukankah kita juga mendengar seseorang masuk neraka hanya karena kucing? Masuk neraka hanya karena kucing, masuk surga hanya karena ngasih minum anjing. Artinya ini bukan perkara yang ringan. Kebaikan yang ringan buat kita bisa jadi besar di mata Allah Azza wa Jalla. Kesalahan yang kita anggap ringan bisa jadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan salah. Mungkin jenengan cuma mengejek si fulan. Lisan kita ringan sekali mengucapkan kata-kata itu. Atau mungkin cuma ngerasani si fulan, ringan sekali, seolah-olah nggak merasakan berat apapun kita. Tapi bisa jadi di sisi Allah itu berat, sangat berat. Sehingga jangankan kita itu menjatuhkan kehormatan orang lain gitu kan, yang masih manusia, yang di sisi Allah besar nilainya manusia itu. Orang meninggal, yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam. Orang yang membunuh satu mukmin maka neraka jahanam. Ya. Maka besar nilainya manusia di sisi Allah. Orang ini bisa meninggal hanya gara-gara binatang, hewan. Yang hewan ini enggak taklif sama sekali. Bukan orang yang dibebani untuk ibadah, bukan sosok yang dibebani untuk meninggalkan kemaksiatan, enggak. Tapi bisa memasukkan neraka orang lain gitu loh. Gara-gara binatang, apalagi gara-gara orang, gara-gara manusia. Jenengan berbuat dosa kepada orang lain, memfitnah, menyebarkan berita tanpa tasabut dulu, tanpa mencari kejelasan terlebih dahulu, tanpa tabayun dulu, tiba-tiba udah jenengan sebarkan. Ya, kan kita itu muslim. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada seseorang yang membawa kabar, terlebih orang itu bukan orang yang thiqah, fatabayyanu, maka tabayyunlah terlebih dahulu, cari kejelasannya. Jangan langsung disebarkan. Kafa bil mar'i kadiban ayuhadditha bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan kadiban, pendusta, ketika dia yuhaddits, selalu menceritakan bikulli ma sami', setiap yang didengar langsung dioper, setiap yang didengar langsung dioper. Pendusta ke orang itu. Jenengan tahu berita dari orang lain, Pak, si fulan itu begini, langsung dioper ke orang lain. Si fulan begini, langsung dioper. Pendusta orang seperti itu. Justru ketika kita merasa kita itu muslim, mukmin,
mendengar aib orang lain, cukup berhenti dalam diri kita. Ketika kita mendengar keburukan orang lain, berhenti di kita. Jangan sampai lisan kita keluar menyebarkan aib itu. Cukup kita yang tahu, berhenti di situ, kubur. Tutupi man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Cukup berhenti di kita. Ya, itu kita muslim. Jadi jangan suka menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu kejelasannya, nggak boleh. Kita itu muslim loh. Jangan sampai predikat dusta itu, pendusta sampai kepada kita. Apapun berita langsung kita sampaikan. Apapun yang kita dengar kita langsung seperti kita itu kayak nggak punya saringan sama sekali. Nggak boleh seperti itu. Kita muslim. Maka para ulama memberikan nasihat kepada kita semuanya. Sungguh kalian bertemu dengan Allah membawa 100 dosa berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, jauh lebih ringan ketika jenengan membawa dosa 10 berkaitan dengan hak manusia lainnya. Jauh lebih ringan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku sering mengalahkan kemarahanku. Sebagaimana orang tua kepada anaknya, kadang-kadang kasih sayangnya itu sering mengalahkan amarahnya, Pak. Udah dibuat marah sama anaknya, tapi ternyata yang namanya orang tua sayang kepada anaknya, seringkali justru rahmat ini menghalangi orang tua itu untuk menghukum anak itu, atau membuat dia merasakan kalau perbuatannya itu enggak benar, karena rahmatnya lebih besar. Padahal marah ini, ya. Rasulullah bersabda apa? Wallahi arhamu bi'abdihi min ummi liwaladi. Sesungguhnya Allah la arham, lebih sayang bi'abdihi kepada hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Itu Allah. Jadi dengan meninggal membawa dosa berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla jauh lebih ringan ketika jenengan sering menyakiti hati orang lain, sering mengumbar aib orang lain, sering menggunjing orang lain, sering memfitnah orang lain, sering mengadu domba orang lain, sering mengambil hak orang lain, sering menipu orang lain, sering berbohong kepada orang lain, pokoknya berkaitan dengan orang lain, semuanya itu akan membuat kita sengsara, Pak. Hindari itu semuanya. Hindari. Kalau kita bisa menghindari dosa yang berkaitan dengan orang lain itu sudah luar biasa. Monggo Pak Diwas, Mbah Parman, monggo Diwas. Nggih, monggo Diwas.
atau dalam pelayanan dia berkata kepada seorang anak luka di jalan Allah dan hadis lalu dia berjuang tapi dia takut akan mati. Kalau dia mati maka bertayamum diriwayatkan dan melakukan dia belajar dan seperti yang lajengipun Mbak. Monggo Mbak. Pak malih lajengipun dilanjutkan. Jadi riwayat di sini banyak yang lemah ya Pak. Sampai bahkan ini lemah. Ini riwayat 4 ini semuanya lemah sebenarnya. Akan tapi di sini ada faedah juga buat kita semuanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas yang berkata di sini Pak, berkaitan dengan firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum marada aw ala safarin. Ad-Daruqutni menghukumi hadis ini mauquf, artinya Ibnu Abbas yang berbicara. Akan tapi Al-Bazzar memarfu'kan hadis ini, menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah ucapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim, dan Ibnu Huzaimah juga Hakim mensahihkan perihal hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ketika mengomentari wa in kuntum marada aw ala safarin, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu fi wujuhikum wa aydikum minhu. Ketika kalian sakit atau ala safarin aw lamastumun nisa aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, ketika kalian sakit atau dalam sedang perjalanan ya, kemudian atau kalian sedang hadas besar aw lamastumun nisa, atau ja'ahatum minkum minal ghaid, atau setelah hadas kecil buang hajat, falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, surat Al-Maidah, maka tayamumlah dengan debu yang bagus, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian menggunakan debu tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, idza kanat birrajulil jaraha fi sabilillah, ketika seseorang itu terkena luka setelah perang di jalan Allah, apapun lukanya, mau parah ataupun tidak, mau dia itu lebar sobekannya ataupun kecil ataupun apapun itu, ilahnya di sini fayakhafu an yamuta in ightasala, itu illah. Ada al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu selalu terkait, terikat
dengan sebab itu. Adanya hukum itu karena ada sebab. Itu kaidah fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu selalu ada bersama dengan sebabnya. Maka ketika sebab itu tidak ada, hukum itu bisa jadi nggak ada. Ya. Seperti jenengan Rasulullah naha ayyatanaffas fil ina wan nafkhu atau wan nafkhu fi nafakh. Ya. Rasulullah melarang yatanaffas fil ina, bernafas di bejana, atau nafakh meniup. Ini ilatnya apa? Ketika jenengan meniup makanan yang panas atau makanan yang litabarrud untuk apa? Mendinginkan dan lain sebagainya, ataupun minuman. Hadis-hadis yang datang itu berkaitan dengan makanan atau minuman yang akan dimakan oleh banyak orang. Maka ketika jenengan melihat penjelasan Imam Nawawi, kemudian Imam Al-Mardawi, kemudian Syekh Al-Luhidan dan lainnya dari ulama zaman sekarang, ketika ditanya bagaimana hukumnya seseorang meniup makanan yang panas ataupun meniup minuman yang panas, idza akala munfaridan fala ba'sa bih. Ketika makanan itu untuk dimakan sendiri, maka itu enggak masalah, kata mereka. Karena ilahnya adalah hadis-hadis yang datang itu untuk minuman yang akan diminum banyak orang, atau makanan yang akan dimakan banyak orang. Dikhawatirkan ludahnya masuk ke air sehingga mengotori air itu dan dimakan orang banyak, atau mengotori makanan yang akan dimakan orang banyak. Jenengan bisa lihat penjelasan Imam An-Nawawi, Imam Al-Mardawi, bahkan para ulama, jumhur ulama, ketika ditanya permasalahan ini, hukumnya makruh ketika apa? Ketika memang itu makanan akan dimakan banyak orang. Dan ketika mereka hanya dimakan untuk sendiri, maka hukumnya mubah. Akan tapi fal ahsan, yang tadiru hattal bard, yang lebih baik itu menunggu makanan sampai dingin. Maksudnya jangan sampai dingin, sampai ya bisa dimakan. Itu yang lebih bagus. Karena Rasulullah memerintahkan agar kita menunggu makanan sampai dingin supaya bisa dimakan. Akan tapi ketika kita berbicara masalah tentang hukum, ya ada baiknya ketika kita berbicara suatu hukum, kita bicara apa adanya. Baik itu nanti bertentangan dengan yang mayoritas ulama atau yang minoritas, atau bahkan nanti tidak berseberangan dengan kebanyakan para ulama ataupun enggak. Tapi ketika kita berbicara tentang hukum, ya kita harus transparan. Jenengan bisa cek, bahkan jenengan bisa tanyakan para ulama Hijaz, ulama manapun, apa hukumnya meniup makanan, meniup minuman. Ketika memang untuk mereka sendiri, fala ba'sa bih, maka itu enggak masalah. Karena ilah itu litahsin lil adab, supaya baik dan beradab. Kita mau ngasih orang, katakanlah, kan judulnya apa? Yatanafas fil ina. Tahu jenengan ina apa? Ina itu bejana yang isinya air banyak untuk diminum banyak orang. Itu ina.
Itu nggak boleh. Yanfukhu fil ina nggak boleh. Yanfakhu fil ina nggak boleh. Nafkh fil ina pun nggak boleh. Ina itu dimakan untuk orang banyak atau diminum orang banyak. Ilahnya adalah itu. Maka al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu terus berkaitan dengan sebab. Ketika sebabnya nggak ada, jadi boleh gitu loh. Maka ketika minuman ini jenengan buat jenengan sendiri, maka terserah gitu kata para ulama. Jenengan mau tiup sampai dingin baru diminum atau tiup sampai dingin baru dimakan, terserah. Okay. Tapi kan kita nggak pernah mendengar penjelasan seperti ini. Kita tahunya nggak boleh aja. Kenapa dengan satu hadis? Padahal ini penjelasan sudah dibahas para ulama madhab. Para ulama membahas semua ini. Kalau jenengan melihat madhab al-Hambali, justru lebih ringan mereka. Tapi kita enggak. Itu seolah-olah itu sebuah, kalau jenengan melihat orang minum kopi panasan kemudian itu kayak aib gitu. Padahal kan enggak. Jadi kita harus banyak memperbaiki agama kita. Jangan terlalu kaku pada sesuatu yang bahkan para ulama pun menganggap itu sebuah makruh, bahkan tidak mengapa ketika untuk jenengan konsumsi sendiri. Nah, kecuali jenengan minum kopinya berdua, satu gelas berdua nggak boleh, makruh hukumnya jenengan. Kecuali jenengan makan sepiring berdua dengan orang lain. Bahkan para ulama ketika ma'a ahlikum atau ma'aman arraf atau ma ta'rif, orang yang engkau kenal atau bersama dengan orang yang itu keluargamu, dengan anak atau dengan istri, engkau meniupkannya nggak masalah, nggak masalah. Bahkan salah satu cara ketika kita meruqyah orang, ketika kita meruqyah diri sendiri, kita bacakan ayat, kita tiupkan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita meniupkan ke makanan tersebut atau ke minuman tersebut, ini ta'arud. Kenapa itu nggak boleh? Gitu. Sementara ini malah disuruh meniupkan. Alasannya apa? Kenapa Rasulullah suruh meniupkan? Ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian tiupkan ke minum, kemudian minumkan. Itu salah satu ruqyah syar'iyyah. Sama hukumnya. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berputar atau berkaitan atau terikat dengan sebab. Maka di sini kita menjelaskan sebabnya. Ibnu Abbas mengatakan siapapun yang terluka akibat perang di jalan Allah Azza wa Jalla, baik itu lukanya berat atau lukanya kalau dipandang orang lain tuh nggak berat-berat banget gitu, tapi ilatnya dia tuh takut kalau dia mandi ya, karena dia junub, kemudian dia takut mandi akan mati, maka tinggalkan mandi. Selama masih ada kekhawatiran itu, tinggalkan mandi, fatayammam, maka tayammumlah. Ya, kekhawatiran itu menjadi hukum buat Ibnu Abbas. Siapapun yang terluka, terkena anak panah, terkena sabetan pedang, terkena apapun di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian ada pikiran takut, kalau saya mandi nanti saya akan begini begitu, kemudian saya mati, kan seperti apa? Seperti bunuh diri jenengan. Udah tahu itu ada kekhawatiran jenengan akan mati, tetap dilakoni, itu bunuh diri jenengan. Intihar, bunuh diri. Ya itu jauh lebih parah. Ya.
Makanya Rasulullah mengatakan ketika ada orang yang memberikan fatwa untuk mandi, ya, orang yang terkena luka di kepalanya kemudian ihtalama, kemudian ditanya apakah aku punya rukhsah? La, ma ajidu indakum rukhsah, aku tidak mendapati padamu untuk mengambil rukhsah. Ma ajidu lak rukhsah, aku tidak mendapati engkau harus mengambil rukhsah. Ya, fakta salah, kemudian dia mandi, kemudian meninggal. Ya, Rasulullah selalu mengatakan, langsung ketika diberitahu itu Rasulullah mengatakan apa? Qatalahumullah, semoga Allah membunuh atau mematikan mereka, hasil dari pembunuhan yang mereka lakukan. Dihukumi membunuh, kan? Padahal kan dia nggak menyabetkan pedang. Rasul mengatakan qataluh, mereka membunuh orang tersebut. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka semuanya. Dan dari hadis ini ulama memberikan kesimpulan boleh mendoakan orang yang berperilaku zalim dengan doa yang semisal. Katakanlah jenengan diambil hartanya, dibuat rugi 1 juta, kemudian doa, semoga Allah buat engkau rugi, gak masalah. Seperti tadi orang itu sudah membunuh orang tersebut karena fatwa-fatwanya yang gak benar, maka akhirnya orang itu mati. Rasulullah mengatakan qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Itu dalil, itu dalil bahwasanya bolehnya membalas orang sesuai dengan kadar keburukannya, ya, itu boleh. Tapi wa'tafu aqrabu littaqwa, ketika engkau memaafkan maka itu jauh lebih dekat terhadap yang namanya ketakwaan. Tapi enggak menghalangi hukum boleh membalas keburukan orang dengan yang semisalnya loh. Itu boleh. Tapi memaafkan jauh lebih bagus, memaafkan jauh lebih bagus. Ala yas'alu idlam ya'lamu, hendaknya apa mereka enggak bertanya kalau mereka itu enggak mengetahui. Kenapa mereka enggak bertanya kalau memang enggak tahu, gitu. Maka fatwa-fatwa seperti ini itu luar biasa, Pak. Orang yang berfatwa itu yang akan menanggung semua dosa yang dihasilkan oleh orang yang mengikutinya. Makanya Imam Malik ketika berfatwa yang dia lihat itu apa? Dia seperti berdiri di tengah-tengah antara surga dan neraka. Saya salah ngomong neraka, saya benar surga. Jadi nggak mudah gitu. Harus hati-hati benar. Harus hati-hati benar. Saya salah ngomong neraka ini. Karena ketika saya salah ngomong A, ternyata salah dan diikuti ribuan jutaan orang yang berfatwa, yang menanggung semua dosanya, ya. Besar loh Pak, gara-gara fatwa itu. Coba tadi dari hadis Nabi kita yang mulia SAW yang saya bacakan tadi, orang-orang tersebut hanya ditanya, apakah ada rukhsah bagiku, gitu. Mereka menjawab, enggak, saya enggak melihat ada rukhsah yang bisa engkau ambil. Hanya ucapan, enggak ada racun di situ, enggak ada pedang di situ, enggak ada hujaman tombak, enggak ada anak panah yang menembus dadanya, enggak. Hanya ucapan.
Akan tapi ketika salah berucap, salah menjawab, salah berfatwa, apa hasilnya? Rasulullah sampai mendoakan, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Hasil dari ucapan. Hasil dari ucapan. Maka berhati-hati ketika berfatwa. Jangan menghilangkan pendapat para ulama. Jangan kemudian langsung mengatakan, oke, sekarang kamu lebih baik mengikuti ulama atau mengikuti Nabi. Jenengan kira jenengan mendengar itu dari Nabi langsung? Hadis itu jenengan langsung dari Nabi? Bisa sampai di hadapan kita itu dari Nabi, dari para ulama. Justru ketika jenengan mengatakan ini pendapatnya Nabi, kemudian jenengan gak mengambil pendapat para ulama lainnya, itu langsung itu bentuk kekurang ajar kita kepada para ulama. Milih pendapat ulama atau pendapat Nabi. Jenengan kira para ulama itu nggak tahu kalau itu perkataan Nabi? Ucapan bodoh seperti apa itu gitu kan? Jenengan kira para ulama yang hafal seperti Imam Ahmad, yang hafal sejuta hadis, itu jenengan anggap mereka enggak mengikuti Nabi? Apakah jenengan anggap Imam Malik bin Anas ulamanya ulama, gurunya para ulama, mufti Madinah, imam Darul Hijrah, mereka sengaja tidak mengikuti Nabi? Apakah jenengan kira Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak dalam semua bidang ilmu, ijtihadnya semua dianggap, beliau tidak berdasarkan pendapat Nabi ketika berpendapat? Kemudian jenengan hari ini yang jaraknya dengan Nabi ribuan tahun, bahkan 1000 tahun lebih, kemudian mengatakan ikut pendapat ulama atau pendapat Nabi. La haula wala quwata illa billah. Kekurang ajaran apa yang kita lakukan kepada para ulama? Ucapan seperti itu jauhi. Dari awal kita menekankan kalau masalah fikih, apapun pendapat yang jenengan kuatkan, carilah imam. Pendapat seperti ini sudah pernah dipegang para ulama terdahulu enggak? Kalau enggak, jangan pakai, jangan buat pendapat sendiri. Kalau pendapatnya sudah ada yang berpendapat, berarti jenengan juga enggak mengikuti Nabi, mengikuti ulama yang berpendapat demikian gitu loh. Jangan ngomong ini pendapat Nabi, ini pendapat ulama. Jenengan juga mengikuti ulama yang berpendapat seperti jenengan hari ini. Nah, ulama dulu juga mendapati ulama-ulama yang lainnya berpendapat seperti itu gitu loh. Jangan kemudian mengatakan pilih pendapat Nabi atau pendapat ulama. Ayo, jauhan mana atau tinggian mana, Nabi atau ulama? Ya Allah. Seolah-olah para ulama itu adalah ulama-ulama yang sengaja menyesatkan umat. Padahal sampai detik ini kita bisa masuk Islam. Itu berkat buku-buku mereka, dakwah-dakwah mereka. Kalau Allah tidak mengizinkan mereka masuk ke negeri kita, mungkin hari ini kita semua kalau enggak Hindu, Buddha. Kalau enggak Hindu, Buddha. Kalau
para ulama enggak Allah izinkan masuk ke negeri ini, sehingga membentuk Islam menjadi negeri yang mayoritas kaum muslimin. Kalau mereka enggak Allah izinkan masuk di negeri ini, kita kalau hari ini kalau enggak Hindu, Buddha, kemudian kita lancang mengatakan seolah-olah kita itu enggak mempunyai rasa apa? Enggak memiliki rasa budi kepada mereka, Pak. Hindarkan kalimat-kalimat seperti itu dalam pendapat apapun. Saya menguatkan pendapat ini, dan pendapat ini dikuatkan ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Cukup. Jangan pernah benturkan hadis Nabi dengan ulama. Ayo ikut ulama atau hadis Nabi. Seolah-olah yang berpendapat itu enggak memakai hadis Nabi. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.